10 tahun yang lalu, YouTuber namanya Stampy posting video dia lagi nyetir kapal selam yang beneran jalan di vanilla Minecraft. Kapal selamnya gerak! Dulu semua orang heboh banget, tapi akhirnya dia ngaku kalau itu cuma editan, sayangnya agak beneran. Tapi pas aku kecil dulu ngelihatnya keren banget. Dan jujur ya, berhubung Minecraft sekarang udah nambahin banyak banget material redstone sejak saat itu, hari ini aku mau buktiin apakah sekarang udah bisa bikin kapal selam yang beneran jalan di dunia Minecraftku. Ya, aku bakal bikin yang gede banget, lengkap sama semua fasilitas kapal selam asli kayak dapur, tempat tidur, farm, penyimpanan barang, misil, pokoknya semuanya ada deh. Jadi aku bisa keliling lautan dengan mewah. Jadi ayo kita ambil roket dan terbang ke laut terdekat. Bikin di sini pas banget, soalnya beberapa farm punyaku ada jauh di seberang sana. Aku capek bolak-balik terus. Langkah pertama, ayo kita bikin kerangka kapal selam raksasanya. Yeah! Nggak bercanda, ini cuma 1/100 dari ukuran aslinya. Yeah, nah yang ini nih. Ya ini lumayan lah ya. Dah bercanda mulu. Dan inilah ukuran kapal selam yang bakal kita bikin. Iya asli ini kita bakal bikin yang gede banget. Semoga aja pas kita nyalain nanti dan pakai gameku nggak crash atau nge-lag ya. Langkah kedua adalah bikin dinding tanah sementara di sekeliling kerangka ini dan pakai sponge buat nguras semua airnya keluar dari sini. Jadi kita bisa bikin kapal selamnya tanpa harus kerendam air terus kan? Terus kalau udah jadi, kita isi lagi airnya, hancurin dindingnya, langsung kita setir. Nah, mumpung aku lagi ngabisin waktu berjam-jam buat nguras air, biar aku jawab apa yang kalian semua pikirkan. Gimana caranya aku bisa bikin kapal selam segede ini bisa jalan cuma modal redstone dan semacamnya? Bakal ribet gak sih? Nah ini ide yang semoga bagus dariku setahun yang lalu. Aku pernah bikin video bikin pesawat yang beneran bisa terbang di Minecraft. Buat wujudin itu, aku sewa redstoner Minecraft terbaik, si Pinggu, buat bantuin. Tapi tetap aja ada kemungkinan itu nggak jalan. Dulu aku cuma ngerjain bagian luar pesawatnya, terus dia masuk buat masang semua sistem redstone-nya. Lalu dia kirim blueprint-nya biar bisa aku pasang. Dan untungnya emang beneran jalan, tapi biayanya $500. Jadi aku coba chat dia dulu, kira-kira proyek kapal selam ini mungkin atau enggak. Soalnya ini jauh lebih gede dibanding pesawat yang dulu. Kita harus bisa nyetir di bawah air, dan gak cuma maju doang, kapal selam ini harus bisa maju mundur. Jadi oke. Aku bisa coba, tapi biayanya $1.500. Oke, jujur ya, demi konten dan demi dukungan kalian di video-video ini, nggak apa-apalah keluar $1.500 buat bikin kapal selam yang beneran jalan di Minecraft. Yang mungkin aja bisa nggak jalan karena ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan kita belum tahu hasilnya gimana. Tapi, iya, udah gak bisa balik lagi, jadi... Tapi ya ini serius sekarang, karena kita udah keluar duit segitu banyak buat video ini, aku harus bikin kapal selam ini jadi yang terbaik. Dengan kerangka yang sudah jadi dan air yang sudah dikuras habis, buat bikin kapal selam terbaik ada 4 langkah utama. Pertama, bangun seluruh bagian luar kapal selam biar kelihatan keren banget dan detail. Kedua, kirim ke Pinggu buat dikasih sentuhan ajaib redstone-nya, biar dia cari cara gimana supaya ini berjalan. Kalau enggak ya duit melayang sia-sia ya. Duitku. Ketiga, kita pasang semua redstone-nya pakai blueprint yang dikirim balik sama Pinggu. Keempat, favoritku, isi interiornya. Bikin kapal selam ini punya semua yang kamu butuhkan. Terus terakhir kita tes dan setir kapal selamnya. Dan pastinya aku bakal undang temanku, Kelveward, buat lihat reaksinya pas itu juga. 1. Rusak. Rusak gak sih? Mulai dari bagian luar dulu. Pakai blok-blok blackstone yang baru aku tambang ini, ganti seluruh kerangkanya pakai itu. Terus kayaknya aku bakal bikin kapal selamnya jadi 2 warna. Bagian atasnya warna kuning, dan bagian bawahnya warna putih. Percaya gak percaya ini makan waktu 5 jam. Tapi bentuk dasar kapal selamnya udah jadi. Aku tahu ini kelihatannya agak aneh sekarang, tapi percaya deh bakal kelihatan gila banget setelah kita tambah detail. Mulai dari sirip di belakang. Biar nggak satu warna, aku bikin hitam semua dan agak tebelan dikit pakai slab. Lakuin hal yang sama persis di sirip lainnya. Terus biar lebih aerodinamis, aku tambahin tangga. Nggak tahu menurut kalian gimana, tapi ini jauh lebih keren. Selanjutnya benda di atas ini, aku nggak tahu namanya apa. Pertama di lapisan bawah aku mau ganti blok kuningnya jadi putih, mirip kayak bagian bawah kapal selamnya. Biar lebih keren aja. Terus kita ilangin garis-garis hitam di tengah biar bisa kita kasih jendela kayak gitu. Mungkin dikasih pinggiran hitam. Yeah. Kaget. Nah sekalian aja kita kasih jendela di depan, tapi yang ini melengkung gitu. Nah, iya. Ngapain sih aku terlalu bersemangat kayaknya. Terakhir tambahin beberapa pipa di atas. Dan guys, ini bukan bagian depan kapal ya, dan bukan tempat kita nyetir nanti. Kelihatannya kayak depan soalnya ada jendelanya, sedangkan yang depan asli belum ada. Jadi ayo kita benerin dan kasih detail di bagian depan sekarang. Di depan sini aku mau ada jendela raksasa, jadi kita bisa lihat pemandangan laut pas lagi nyetir. Aku pasang semua kacanya, dan beginilah tampilannya dari dalam. Biar kelihatan lebih rapi, kita kasih bingkai hitam di sekelilingnya. Detail lain buat bagian depan perlu lampu utama soalnya di laut itu gelap banget.
Jadi aku akan terbang ke Ocean Monument. Semoga para guardiannya nggak keberatan. Terus ambil si lantern itu sebelum aku kena... Aduh, kena mining fatigue. Bam bam. Aduh. Asem, pergi lu kocak. Oke, ada 2 di samping. Mungkin bagus kalau ada beberapa di atas ini dan... Oh yeah. Terus aku mau kasih detail di seluruh badan kuning bagian atas ini. Kelihatan polos banget soalnya. Jadi aku bakal bikin bambu wood, bikin tangga, sama slab. Bakal aku pasang di tempat yang aku rasa perlu. Kayak bambu warnanya agak kuning kan? Sejujurnya aku nggak tahu ini bagus apa enggak. Oke, lupain bambunya. Kayaknya aku bakal ganti beberapa yellow concrete pakai yellow terracotta aja biar ada teksturnya detail dikit gitu. Jadi semoga itu bisa membuatnya lebih kelihatan bagus atau ya gak tau lah. Nah gitu, bagian atasnya udah lebih detail. Dan buat bagian bawah kita tinggal tambahin slab dan lain-lain. Gampang lah. Buat detail terakhir, aku suka banget pinggiran blackstone di kapal selam ini. Tapi di beberapa area bakal aku bikin agak tebelan, biar lebih gampang kelihatannya. Yap, jadi kelihatan lebih kokoh. Ayo kita lakukan di semua tempat yang perlu. Dan kita juga bakal perlu pintu buat masuk pastinya, ya kan? Ya, aku cuma bercanda, pintunya gak di situ kok tempatnya buat kapal selam, kalau kalian gak tahu. Cara masuk ke kapal selam itu dari atas, di benda ini, yang aku masih gak tahu namanya apaan ya. Tapi ayo pasang pintunya di sini. Oke, sip, cara yang enak buat masuk. Aku gak tahu Pingu bakal bikin kayak gimana, tapi pakai iron trapdoor biar temanya nyambung. Nah, itu dia jalan masuknya. Dan enaknya adalah kamu gak perlu nyelam dulu buat masuk ke kapal selam karena area ini di atas permukaan air. Dan terakhir, beberapa jendela di samping. Gak usah banyak-banyak, cukup beberapa aja di area depan ini. Dan dengan begitu langkah pertama selesai. Dan bagian luar dari kapal selamnya udah jadi. Jujur hasilnya jauh lebih bagus dari yang aku bayangin. Serius deh. Tapi ini waktunya untuk langkah kedua. Ekspor kapal selam ini jadi file dan kirim ke Pingu. Aku berharap desain luarnya ini bisa dia kerjain dan semoga nggak terlalu detail atau terlalu banyak blok. Soalnya kalau dipikir-pikir setiap blok di sini harus digerakin sama piston maju mundur. Kita bahkan belum punya interiornya. Bakal butuh banyak banget redstone dan pastinya ribet. Oke, baru aja aku kirim ke dia. Dan di pesan sebelumnya dia bilang butuh sekitar 2 minggu buat bikin semua sistem redstone-nya. Jadi bakal agak lama. Nah sambil nunggu aku mulai rekam video lain tentang upgrade rumah temenku si Swags 500 kali. Soalnya ya aku lagi nyoba benerin jadwal uploadku. Dia balas bro. Yo, ini proses sekarang udah sekitar 50%. Wah gila. Lihat itu semua redstone-nya. Oke, entah kenapa aku mikirnya nggak bakal sebanyak ini. Pesan ini sebenarnya dari beberapa hari yang lalu. Tapi sekarang setelah aku selesai rekam video itu dan lihat seberapa banyak redstone-nya, aku bakal tukar langkah kedua dan ketiga. Aku mau mulai nyari bahan-bahan redstone sekarang sebelum dia kirim filenya balik. Soalnya lihat itu sebanyak itu woy. Oke, setelah merhatiin gambar itu agak lama, kayaknya kita butuh 5 material yang berbeda. Yang pertama itu observer. Dan aku punya 0. Jadi buat bikin semuanya, ayo ambil cobblestone di mesin pembuat cobblestone otomatisku. Tinggal nunggu mesinnya kerja dan ya ini kayaknya cukup. Beberapa quartz, nah itu, dan redstone. Oke, aku udah nambang redstone sekitar 10 menit dan baru dapat segini. Yang kelihatannya emang banyak. Tapi ini cuma cukup buat bikin sekitar 5 stack observer bro. Kita butuh jauh lebih banyak. Dan buat cara dapetin redstone, ayo kita ke tempat pembiakan villager. Ambil beberapa dari mereka dan kasih pekerjaan cleric. Soalnya mereka bisa tuker 2 redstone buat 1 emerald. Yang mana jauh lebih cepat karena aku punya emerald gak terbatas. Dan gak perlu nyari redstone di gua. Wah iya ini jauh lebih cepat. Ini baru 1 putaran dagang aja. Oke, ini semua bahan buat observernya. Kita lihat jadi berapa banyak ya. Oke, sekitar 14 stack. Kayaknya segitu cukup buat observernya. Nggak tahu sih, kita cuma nebak-nebak aja di sini. Tapi itu baru 1 material. Yang kedua itu piston, yang kalian tahu lah ya, karena itu yang bikin kapal selamnya gerak dan dorong semuanya. Buat bikin itu kita butuh iron, yang mana aku punya banyak banget. Terus kayu yang banyak, aku bakal pakai kayu birch soalnya itu yang paling jelek. Aku gak mau buang kayu yang lain. Terus kita udah punya cobblestone-nya dan buat dapet redstone-nya kita tinggal dagang sama villager lagi. Oke, semoga semua material ini bisa bikin cukup piston juga. Wah, ini banyak banget, tapi kita gak tahu kalau ini bakal cukup. Oke, bro, kalian harus sadar kalau ini adalah project redstone terbesar yang pernah aku bikin. Aku mulai khawatir ini bakal kegedean dan bikin gameku dapat 10 FPS doang pas dipakai. Tapi dengan 2 dari 5 material udah siap, yang sisanya sebenarnya gampang dapatnya. Yang ketiga itu slime block, yang untungnya aku punya slime farm otomatis. Tapi ya, kalian tau lah, butuh berhari-hari buat dapet ribuan yang kita butuhin. Tapi sebenarnya di salah satu videoku yang baru, pas bikin markas paling tersembunyi di Minecraft, aku pernah